Selamat siang, perkenalkan nama saya Mariana Pakpahan, NPM 1975143, beserta dengan rekan saya, Monik Fatimatus Jahro, NPM 1975145, Noviana, NPM 1975149, dan Sarul Hidayat, NPM 1975159. Kami akan mempresentasikan tentang peningkatan produksi padi dengan menggunakan alat dan mesin pertanian modern di Desa Bumisari, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Yang pertama adalah latar belakang Desa Bumisari, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Indonesia merupakan negara agraris yang besar. Hasil pertanian negara Indonesia sangat beragam, mulai dari perkebunan, peternakan, dan perikanan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki iklim yang sangat baik. Dalam membuat perencanaan pertanian, seorang penyuluh harus memperhatikan lokasi penyuluhan pertanian dengan menggunakan data monografi desa tersebut, mengetahui permasalahan yang terjadi di desa yang akan dilakukan kegiatan penyuluhan pertanian, dan dari situ dapat dibuat rencana penyuluhan. Hal tersebut agar penyuluh mengetahui apa yang akan dilakukan pada saat melakukan penyuluhan. Desa Bumisari merupakan desa yang penduduknya mayoritas petani padi, di mana penanganan panen yang dilakukan masyarakat masih menggunakan alat panen tradisional. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat produksi tanaman padi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi padi, diadakan penyuluhan pertanian menggunakan alat mesin pertanian modern pada usaha tani tanaman padi. Kemudian monografi Desa Bumisari, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Desa Bumisari berada di salah satu desa di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Desa Bumisari memiliki luas 1.404,75 hektar, yang merupakan salah satu desa yang awal mulanya bernama Gedung Jaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan SP6 atau Bumisari. Penduduk desa merupakan penduduk transmigrasi dari Padang Cermin, Kota Agung, dan Wonosobo, Lampung Selatan. Desa Bumisari memiliki potensi berupa lahan persawahan dengan luas 1.282 hektar, yang artinya mata pencarian di desa mayoritas adalah petani padi. Jumlah penduduk di Desa Bumisari sebanyak 315 kakak dengan jumlah penduduk 1.194 jiwa yang terdiri dari 627 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 567 jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun sumber penghasilan lain dari Desa Bumisari yaitu pedagang sebanyak 23 orang, buruh tani 34 orang, perangkat kampung 28 orang, dan pertanian sebanyak 955 orang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Noviana. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai batas wilayah Desa Bumisari, di mana untuk batas sebelah utara, Desa Bumisari berbatasan dengan Desa Batu Ampar. Kemudian batas sebelah selatan itu dengan Desa Bandar Gedung Rahayu, batas sebelah timur itu dengan Desa Gedung Jaya atau Desa Rawaragil, dan batas sebelah barat berbatasan dengan Desa Duta Yosomulyo. Selanjutnya, apa saja identifikasi masalah atau impact point yang terjadi di Desa Bumisari? Untuk yang pertama, itu impact point teknis. Di sini terdapat dua variabel. Variabel yang pertama yaitu bibit varietas yang digunakan, di mana untuk data potensial atau rekomendasinya itu menggunakan bibit unggul jenis Inpara 2 dan juga Inpari 42. Dengan data aktual tidak sesuai dengan rekomendasi dan keterangannya terjadi impact point. Untuk variabel yang kedua, di sini terjadi peralatan panen secara tradisional, di mana data potensial atau rekomendasi itu menggunakan alat mesin pertanian modern dengan data aktual tidak sesuai dengan rekomendasi dan keterangannya terjadi impact point. Selanjutnya, di sini terdapat impact point teknis, di mana dalam impact point teknis ini terdapat dua variabel. Variabel yang pertama, mengidentifikasi pemasaran. Nah, data potensial ini terjadi mengidentifikasi fungsi pemasaran dengan data aktual tidak sesuai rekomendasi dan terjadinya impact point. Variabel yang kedua menghitung efisiensi pemasaran, dan untuk data potensial atau rekomendasinya itu menghitung efisiensi pemasaran produk dengan data aktual tidak sesuai rekomendasi dan terjadinya impact point. Selanjutnya, impact point yang ketiga yaitu impact point sosial.
di mana dalam impact payment sosial di sini terdapat satu variabel, yaitu penyediaan fasilitas kelompok. Dan untuk data potensial atau rekomendasinya, untuk fasilitas kelompok belum tersedia secara lengkap. Dengan data aktual tidak sesuai rekomendasi dan terjadinya impact point. Selanjutnya, identifikasi masalah dan tujuan program penyuluhan. Untuk identifikasi masalah, di Desa Bumisari, Kecamatan Rawapitu, mayoritas itu penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Dengan mayoritas penduduk memilih menjadi petani, padi, dan permasalahan yang dihadapi itu penggunaan alat mesin pertanian yang masih tradisional. Di mana dengan penggunaan alat mesin yang masih tradisional itu menyebabkan rendahnya tingkat produksi tanaman padi. Oleh karenanya, untuk meningkatkan produksi padi diadakan penyuluhan pertanian menggunakan alat mesin pertanian modern pada usaha tani tanaman padi. Nah, tujuan dari penyuluhan tersebut apa? Tujuan yang pertama yaitu untuk mendorong dan juga memberikan arahan kepada petani agar mampu bekerja sama secara berkelompok. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas alat pertanian modern. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai latihan kegiatan penggunaan alsintan modern. Tabel rencana kerja program penyuluh di Desa Bumisari, Kecamatan Rawapitu. Adapun deskripsi satuannya yaitu untuk meningkatkan produksi dengan peralihan alat dari thresher ke combine harvester dalam usaha tani padi. Kebutuhan nyatanya yaitu penggunaan mesin panen padi modern atau combine harvester. Adapun tujuannya yang pertama, mendorong dan memberikan arahan kepada petani agar mampu bekerja sama secara kelompok. Yang kedua, mengembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas alat pertanian modern. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai latihan kegiatan menggunakan alat dan mesin pertanian modern. Metode penyampaiannya yaitu demonstrasi dan ceramah atau diskusi. Adapun pihak yang terlibat yaitu keluarga tani dan gabungan kelompok tani. Kalender kerjanya yaitu tahun 2021. Apa sih yang dimaksud dengan alat pertanian tradisional dan alat pertanian modern? Alat pertanian tradisional adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan dalam bidang pertanian yang sifatnya masih tradisional. Adapun salah satu ciri dari pertanian tradisional yaitu alat yang digunakan masih digunakan secara manual. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan dari kelemahan alat pertanian tradisional. Yang pertama, tenaga yang dibutuhkan yaitu besar. Yang kedua, tidak menggunakan teknologi modern yang berkembang. Yang ketiga, memiliki ketergantungan dengan iklim. Dan yang terakhir, potensi padi rontok atau terbuang itu lebih besar. Alat pertanian modern. Alat pertanian modern adalah penggunaan teknologi atau inovasi di sektor pertanian yang lebih maju, di mana keunggulan alat pertanian modern yang kami gunakan yaitu combine harvester. Adapun keunggulan dari alat combine harvester ini, yang pertama mobilitas yang tinggi, penggunaan alat yang simpel, mempunyai hasil yang lebih baik dan lebih berkualitas, dan gabah yang dihasilkan tidak dapat terbuang. Cara penggunaan alat panen tradisional dan alat panen modern. Yang pertama, alat panen tradisional yaitu cara menggunakan alat thresher yaitu dengan menghidupkan mesin thresher, kemudian memasukkan perlahan jerami yang masih terdapat butir padi, kemudian jerami dan padi tersebut akan keluar secara terpisah. Yang kedua, alat panen modern. Adapun cara menggunakan mesin combine harvester, yang pertama yaitu menghidupkan alat combine harvester. Yang kedua, memajukan atau menjalankan dan memundurkan combine. Yang ketiga, membelokkan alat combine harvester. Yang keempat, menghidupkan thresher atau pisau pemotong pada combine harvester. Dan terakhir, menghentikan alat combine harvester. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sahrul Hidayat. Metode penyampaian penyuluhan. Yang pertama, demonstrasi adalah metode penyampaian penyuluh pertanian yang dilakukan dengan cara peragaan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar memperlihatkan suatu cara penerapan teknologi pertanian. Yang kedua, ceramah atau diskusi adalah metode penyuluhan dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah petani yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Pada penyuluhan di Desa Bumisari, Kecamatan Rawapitu, penyuluh menyampaikan materi
terkait peningkatan produksi dengan peralihan dari thresher ke combine harvester dalam usaha tani padi. Gambar tersebut merupakan gambar alsintan panen. Yang pertama yaitu thresher atau perontok padi, yang kedua adalah mesin combine harvester yaitu mesin pemanen padi. Kesimpulan alat panen thresher tradisional masih kurang diminati oleh para petani. Hal ini disebabkan butuh banyaknya tenaga kerja dan juga tingginya potensi kehilangan hasil karena padi yang tercecer terbuang bersama jerami. Yang kedua, alat panen modern. Hasil evaluasi penyuluhan alat panen berupa combine harvester sangat diminati oleh para petani. Berdasarkan data penyuluh yang kami dapatkan, 85% area sawah yang berada di dataran tinggi dipanen menggunakan combine harvester, sedangkan 15% area sawah yang terkategori dataran rendah dipanen secara manual menggunakan tenaga kerja dan alat mesin perontok padi tradisional. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penyuluhan di Desa Bumisari. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.